Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Haryanti. Saya dari PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 periode 2 tahun 2024 Universitas Negeri Semarang. Nomor peserta PPG saya 201502657676. NIM PPG saya 2398014158. Itu perkenalan dari saya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah, walaupun di siang hari seperti ini kita tetap semangat dan diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan ke materi, coba saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Bu. Sebelum kita mengawali pembelajaran dan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum dilanjutkan ke materi, saya akan absen kehadiran kalian dulu ya. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Febri. Absen berapa? 7. Absen 7. Kenapa? Sakit. Karena hari ini masih ada yang sakit, tolong semuanya jaga kesehatan baik-baik ya. Karena sekarang itu musim penghujan, pasti banyak penyakit, terutama yaitu penyakit demam berdarah. Pasti banyak yang menginggap kita. Makanya dari itu coba diperhatikan kesehatan itu karena mahal ya kesehatan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, coba saya ingin tahu dulu atau saya ingin ngecek dulu bagaimana kamu di rumah itu, kalian di rumah itu belajar atau tidak. Saya ingin ngecek dulu. Pelajaran yang kemarin kita mempelajari tentang apa? Iya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai fungsi tari tenggul di Bojonegoro. Ya, kita mempelajari tentang fungsi tari tenggul di Bojonegoro. Nah, kemarin fungsi tari tenggul di Bojonegoro itu ada berapa? Tunjuk jari. Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, ada yang tahu siapa? Iya. Sebagai sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan. Yang kedua, Sebagai sarana pendidikan. sebagai sarana pendidikan. Kemudian yang ketiga, siapa yang tahu? Sebagai sarana pertunjukan. Sebagai sarana pertunjukan. Kemudian yang keempat, ada yang tahu? Yang keempat, sebagai ekspresi budaya. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima, iya. Sebagai sarana upacara adat. Sebagai sarana upacara adat. Hebat, berarti kalian untuk pelajaran hari ini memang sudah siap ya. Karena yang pelajaran kemarin kamu sudah hafal semuanya. Nah, untuk melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang
mengenal jenis tari. Ya, mengenal jenis tari. Sebelum kita mengenal jenis tari, maka saya akan memberikan dulu yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada dua tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ya, yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran di kelas, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis tari secara umum berdasarkan jumlah penari dengan baik. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, melalui pembelajaran diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis gerak tari Tengul berdasarkan jumlah penari dengan benar. Jadi untuk pelajaran hari ini yaitu tentang jenis tari Tengul itu ada berapa tujuannya? Ada 2 tujuan. Untuk pelajaran hari ini saya akan menjelaskan sedikit ya. Saya akan jelaskan yaitu tentang jenis tari secara umum berdasarkan jumlah penari. Yang pertama yaitu gerak tunggal. Yang mana gerak tunggal itu tarian yang memang hanya dibawakan atau dilakukan oleh dan untuk satu orang saja. Jadi tari yang dibawakan hanya satu orang saja itu dinamakan tari tunggal. Yang namanya tunggal itu pasti satu. Nah, sekarang contohnya apa? Di situ ada tari topeng ronggeng dari Betawi. Ada yang sudah tahu topeng ronggeng dari Betawi? Betawi Jakarta itu? Belum. Nanti dilihat ya di YouTube, di situ banyak banget untuk tari ronggeng. Atau kalau di sekitar kita ya, di sekitar kita itu boleh tari gambyong. Tari gambyong itu juga tari tunggal. Ada yang sudah tahu tari gambyong? Sudah. Bahkan kalau kita waktu pelepasan kelas 12 ya, SMK kita pasti sering menampilkan yaitu tari gambyong. Itu dinamakan tari tunggal. Sekarang yang kedua yaitu gerak berpasangan. Gerak berpasangan pasti kamu sudah membayangkan. Oh, jeneng mesti nek berpasangan kan laki-laki dan perempuan, Bu. Itu kan berpasangan, pasti sudah membayangkan seperti itu. Jadi gerak berpasangan tari yang dilakukan oleh 2 orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau gabungan dari laki-laki dan perempuan. Jadi tari berpasangan itu boleh laki-laki dan perempuan, dan boleh perempuan saja, dan boleh laki-laki saja, tetapi 2 orang. Nah, itu dari sini ada yang belum jelas? Sebelum nanti kalian untuk melanjutkan melihat video tari Tengul. Setelah video tari Tengul, kalian nanti untuk bekerja kelompok dan di hasilnya kerja kelompok didiskusikan di depan. Ada yang bertanya? Jenis tari tadi ada berapa yang sudah saya jelaskan? Ada 4. Yang pertama tadi apa? Gerak tunggal, gerak berpasangan, gerak kelompok, dan gerak dramari. Jadi ada 4. Sudah nggak ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah? Nah, kalau sudah, nanti kalian untuk mengamati video tari Tengul. Nah, setelah kalian mengamati video tari Tengul nanti, kalian bisa berdiskusi dan
berpresentasi, kemudian mengerjakan LKPD. Jadi sebelum nanti kalian melihat video tari Tengul, akan saya bagikan LKPD-nya. Di LKPD itu sudah ada prosedurnya atau langkah-langkahnya untuk mengerjakan mengerjakan diskusi tari Tengul. Jadi sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada untuk presentasi, sudah ada untuk LKPD, sudah ada. Nggak ada pertanyaan? Nanti presentasinya itu tiap kelompok semuanya ikut presentasi atau cuma perwakilan? Nah, untuk presentasi nanti setiap kelompok perwakilan saja 2 orang. Ya, perwakilan saja 2 orang. Jadi 2 orang nanti maju untuk presentasi. Kemudian yang kelompok yang ada di tempat nanti juga ikut bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Paham? Paham. Nah, sekarang saya bagi dulu kelompoknya ya. Mulai dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok yang presentasi per kelompok, kemudian 2 orang yang maju, kelompok lain menjawab, kelompok yang tinggal di tempat menjawab. Terus kelompok 2, kalau yang maju kelompok 1, kelompok 2 yang memberikan pertanyaan. Kalau kelompok 2 yang maju, kelompok 3 yang memberikan pertanyaan. Kalau kelompok 3 yang maju, kelompok 4 memberikan pertanyaan. Kemudian kalau kelompok 4 yang maju yang memberikan pertanyaan kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, saya akan membagikan LKPD. Dan satu lagi, setelah kalian berdiskusi nanti, waktu kalian berdiskusi, saya akan mengambil penilaian. Kemudian waktu kalian presentasi, saya juga akan mengambil penilaian. Jadi nanti ada 2 penilaian. Paham? Nah, sekarang saya bentuk ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya 1 ini, ketua kelompok 2 ini, ketua kelompok 3 ini, ketua kelompok 4 itu. Nah, sekarang silahkan ambil kertas manila itu satu-satu, kemudian ambil LKPD itu satu-satu. Silahkan. LKPD-nya 1. Bentar. Jangan diapa-apakan dulu, kalian melihat video tari Tengul terlebih dahulu ya. Jangan diapa-apakan dulu, kalian melihat videonya dulu. Bentar ya. Bentar, tak mulai dari awal ya.
Silahkan dilihat. Jadi nanti semua dari pertanyaan di LKPD itu ada di video tari Tengul. Dah, demikian tadi video tari Tengulnya. Kira-kira sudah ada gambaran ya, sudah ada bayangan tari Tengul itu termasuk jenis gerak apa, seperti tadi sudah ada bayangan ya. Nah, sekarang silahkan dibuka LKPD-nya dan kertas manilanya untuk bahan presentasi. Kira-kira untuk mengerjakan membutuhkan waktu berapa menit? 10. Berapa menit? 20 menit cukup? Cukup ya. Silahkan dikerjakan, dibaca dulu LKPD-nya. LKPD-nya dibacakan. Jadi biar cepat, itu kerjanya dibagi. Yang mengerjakan LKPD siapa? Kemudian yang mengerjakan bahan presentasinya siapa? Begitu ya? Ada pertanyaan? Tidak? Nanti kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Iya? Iya, ditulis nama kelompoknya. Gimana? Judulnya gimana? Judul mengenal jenis Tengul, tari Tengul. Di sini sudah ada Mbak untuk mengerjakan apa itu pembelajaran, ini sudah ada. Nah, nggih. Ini sudah toh? Sudah.
Ya, ini yang untuk kelompok kalian kelompok berapa? Kelompok 3 kan, berarti mengerjakan yang ini. Untuk kelompok 3 mengerjakan yang ini, yang di kertas manila itu. Ya, yang ini. Ini untuk kertas manila. Kemudian Kertas manila. Biasanya surat berkelompok serius. ini untuk yang ini ya. Yang ini untuk kelompok 3, jelaskan ini kan untuk yang ini. Ya. Terus yang nomor 3 ini kan untuk yang dipresentasikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sudah sampai nomor berapa? 2. Wah. Tak ambil nilai ya. Kelompok 1. Kelompok 2 ya. Sudah sampai nomor berapa? 3. Sampai nomor 3. Kelompok 4, kelompok 3 ya. Sampai nomor berapa? 2. Ya. Silahkan kelompok 1 untuk maju, dipresentasikan. Suaranya pilih kelompoknya yang suaranya keras. Yang suaranya tidak keras duduk di tempat, tetapi membantu untuk menjawab pertanyaan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Ayu Karismawati. Perkenalkan, nama saya Kariska Putri Andini. Di sini kami akan mewakili kelompok 1 untuk berpresentasi mengenal jenis tari tengul. Tarian yang dilakukan antara laki-laki atau perempuan ataupun campuran yang lebih dari 2 orang. Ciri-ciri tari berkelompok: 1. Lebih dari 2 orang. 2. Paras yang bagus. 3. Terdiri atas banyak kelompok. 4. Memiliki pakem atau gerakan dasar. 5. Menggunakan kostum pakaian tradisional.
kas daerah setempat. Jumlah tari dalam berkelompok lebih dari 2 orang yang dilakukan antara laki-laki atau perempuan ataupun campuran. Dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya. Apakah tari tenggel yang ditarikan secara berkelompok dapat ditarikan secara berpasangan? Saya izin menjawab. Iya. Silakan. Karena di sini jumlah penarinya lebih dari 1. Oke. Gimana kelompok 2? Iya Bu. Oke. Pertanyaan lagi? Ya, yang keras. Tari tenggel secara berkelompok ini, apakah jumlah penarinya dibatasi? Saya Bu. Tidak, karena jumlah penari yang sangat tidak terbatas. Bagaimana kelompok 2? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Sudah nggak ada? Silahkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan napas dulu ya. Silakan kelompok 3 untuk melaksanakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Saputra. Perkenalkan, nama saya Nadine Chandra Widya. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Jenis tari temul. Tari temul dapat diklasifikasikan sebagai jenis tari berkelompok. Tari temul merupakan tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan dengan ramai-ramai atau dengan menggunakan banyak penari. Ciri-ciri tari berkelompok berupa gabungan dari tari tunggal atau tari berpasangan yang dilakukan secara bersama-sama. Seluruh penari juga bergerak secara kompak dan bersamaan. Jumlah penari pada tari tengel secara berkelompok adalah lebih dari 2 orang atau jumlah penari tidak terbatas. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditanyakan lebih, kami persilakan. Silakan. Kelompok 1, 2, 4. Apakah tari tengel itu boleh dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau campuran? Maaf, bisa diulang. Apakah tari tengel boleh dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau campuran? Boleh, karena tidak ada aturan khusus mengenai hal tersebut. Jadi boleh-boleh saja apabila ditarikan oleh perempuan saja maupun laki-laki saja atau bahkan campuran. Bagaimana kelompok 4? Paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Iya, yang keras. Coba diulangi penjelasan dari tari temul secara berkelompok. Seperti yang kita lihat dari video yang ditayangkan oleh Desi tadi, kita bisa melihat bahwa tari temul itu jumlah penarinya sangatlah banyak. Dan tari berkelompok itu jumlah penarinya lebih dari 2 orang hingga tak terbatas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tari temul termasuk dalam jenis tari berkelompok. Bagaimana kelompok 4? Oke, ada pertanyaan lagi? Kelompok 1, 2, 3, nggak ada? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah presentasi semuanya, maka sekarang LKPD-nya yang sudah saya bagi dari awal tadi silahkan dikumpulkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Ketua kelompok 2 untuk mengumpulkan LKPD-nya. Kelompok 3 untuk mengumpulkan LKPD.
Kemudian kelompok 4, silahkan ketuanya untuk mengumpulkan LKPD-nya. Terima kasih, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mengumpulkan LKPD. Oke, kalian sudah hebat semua ya. Sudah bisa presentasi dengan baik. Sampai kelompok 4 membingungkan diri. Aduh, ada pertanyaan lagi ya. Saya kok kelompok saya diberikan pertanyaannya kok 3, yang lain 2. Nah, coba untuk melepaskan dikduk kita, penat kita, ayo kita berdiri semuanya, kita melaksanakan ice breaking dulu. Ice breaking saya ini nanti adalah ice breaking Indian dance. Nah, sekali-sekali kita ngeden ya. Nah, sekali-sekali kita ngeden. Silahkan kamu berdiri, berjajar, berderet. Kita lepaskan otot-otot kita. Silakan Mbak. Satunya. Kamu bisa menghadap ke sana atau ke sana aja ya. Oke. Yuk. Bagaimana? Sudah melepaskan penat kita sudah bisa ketawa ya? Kita sudah bisa ketawa. Nah, coba saya akan memberikan refleksi tadi ya, Kalian untuk presentasi sudah hebat semuanya. Kalian sudah oplos dulu toh, Kalian sudah hebat semua. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 berpresentasinya sudah hebat, sudah berpresentasi dengan baik, sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari kelompok lain. Nah, sekarang coba kira-kira pelajaran berikutnya itu kalian menginginkan metode apa? Seperti ini aja, yaitu penuh dengan ice breaking, diskusi, dan sebagainya. Begitukah? Nah, coba sekarang kalau kalian menginginkan metode seperti ini lagi, coba saya ingin tahu pelajaran yang tadi yang kalian serap itu sampai seberapa. Coba berikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Siapa yang tahu? Silakan. Oh, iya, silakan. Berdasarkan pembelajaran hari ini, kesimpulan materi yang saya dapat meliputi jenis tari yang secara umum dibagi menjadi 4. Gerak tunggal, gerak berpasangan, gerak kelompok, dan gerak dramari. Dan pada tari Tongol Bojonegoro menggunakan gerak tari berkelompok. Seni tari berkelompok merupakan suatu bentuk tari yang dipertunjukkan lebih dari 2 orang. Jumlahnya paling sedikit 3 hingga sebanyak-banyaknya. Oke, jadi kalian sudah hebat bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Jadi untuk pelajaran hari ini sudah kalian serap semuanya dengan baik ya. Nah, sekarang
untuk pelajaran berikutnya atau pelajaran yang akan datang, yaitu kita mempelajari tari tradisional, yaitu berdasarkan pola garap tari. Jadi itu apa untuk pelajaran yang akan datang? Tari tradisional berdasarkan pola garap. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, karena sudah habis waktunya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, saya minta tolong ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Iya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran dan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seni tari. Seni tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.